kita itu kan tidak bisa merubah takdir yang sudah terjadi kepada kita. Nah, bagaimana cara kita menerima takdir yang menurut kita itu buruk karena kita menjalaninya dengan air mata, dengan rintihan gitu. Jadi bagaimana caranya kita tuh bisa menerima dengan hati yang lapang. Terus apa yang harus saya lakukan untuk menerima takdir itu dengan lebih baik? Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam menerima takdir ini? Bisa jadi kebaikannya bukan sekarang, tapi apa yang sekarang kita tangisi itulah yang membawa kita kepada kebaikan. Kenapa? Gimana cara kita memahami ini? Walaupun tadi nggak sempat saya sampaikan semua dalilnya karena waktunya yang terbatas. Coba nanti kalian mulai lebih sering-sering mengulang-ulang kalimat fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa maksud dari ayat ini? Ternyata Allah tuh kalau pengen ngasih kita kemudahan-kemudahan, biasanya Allah menitipkan kemudahan itu pada satu kesulitan. Jadi coba kalian periksa hidup kalian. Kemudahan-kemudahan yang kalian sedang rasakan hari ini. Jangan-jangan kemudahan-kemudahan yang kalian rasakan hari ini yang membuat kalian sangat bahagia, yang bawanya adalah satu kesulitan yang sedang kalian keluhkan. Karena konsepnya gitu. Kemudahan-kemudahan itu Allah titipkan bersama satu kesulitan. Dan perbandingannya minimal 1:10. 10 kemudahan, 1 kesulitan. Minimal. Maksimal gak terhitung satu kesulitan, sekian ribu kemudahan. Tapi minimal banget 1:10. Satu kesulitan membawa minimal 10 kemudahan. Itu konsepnya. Kenapa kok minimal 10 Ustaz? Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi. Kebaikan itu biasanya 10 kali lipat. Jadi gak pernah kebaikan itu kurang dari 10 itu gak pernah. Sedangkan keburukan atau kesulitan 1 biasanya. Jadi kalau ada satu keburukan, ada satu kesulitan dalam hidup kalian, minimal kalau kalian ikhlas, kalian sabar, dia itu membawa 10 kemudahan dan kebaikan bersama dengan dia. Sehingga kalau misalnya kalian sedang mengeluhkan satu keburukan, coba periksa di sekeliling kalian hari ini. Ada berapa kebaikan yang sedang kalian nikmati? Jangan-jangan kebaikan-kebaikan itu yang bawa adalah keburukan yang kalian keluhkan. Ada orang yang dikasih kesulitannya di rumah. Lewat mertua misalnya, atau lewat pasangan misalnya, atau lewat ipar karena tadi ipar adalah maut, atau lewat anak misalnya. Kesulitan itu kan gak harus selalu keburukan, bisa jadi sebuah ujian ya. Misalnya dia harus ngerawat mertuanya karena mertuanya lumpuh misalnya. Atau bentuknya memang keburukan, dia harus sabar terhadap omongan mertuanya yang nuntut ini, nuntut itu, ngebandingin ini, ngebandingin itu. Atau bisa jadi kesulitan dan keburukan itu datang dari pasangan. Pasangannya misalnya orangnya nggak sempurna. Ada kekurangan apa, baik secara fisik atau secara yang lain-lain, perilaku segala macam. Atau lewat anak. Ternyata anak adalah ujian atau anak justru menjadi sebuah kesulitan. Ada kesulitan yang Allah berikan kepada dia di rumah. Satu kesulitan dia di rumah, ternyata Allah berikan bersama itu kemudahan dia di tempat kerja. Seorang suami mungkin diuji dengan istrinya, tapi dia sukses dalam kerjanya, karirnya, bisnisnya, dan segala macam. Di luar dia tuh kayak hebat banget gitu. Ternyata kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan di luar, yang bawa adalah kesulitan yang dia alami di rumahnya. Atau sebaliknya, di rumahnya tuh mudah banget. Pasangannya soleh-soleha, anaknya soleh-soleha, mertuanya baik-baik semuanya, rumahnya rumah yang nyaman, baiti jannati, seperti surga, tetangganya juga baik, dekat dengan masjid, semuanya nyaman di rumah. Tapi diuji di tempat kerja, diuji di kampus, diuji di organisasi, diuji di grup teman-teman SMA. Artinya ada banyak kemudahan yang kita dapatkan, jangan-jangan yang bawa adalah satu kesulitan yang kita keluhkan. Jadi Mbak Syahla, cara berdamai dengan kesulitan hidup itu adalah coba buka mata dan hati kita untuk melihat nikmat-nikmat hidup yang kita rasakan hari ini. Yakinilah kenikmatan dan kemudahan itu yang bawa adalah kesulitan hidup. Dan pun kesulitan hidup itu suatu saat yang kita sebut musibah akan membawa kita kepada yang kita sebut anugerah.
Kalau kita ikhlas. Berapa tahun Ustadz? Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun. Rata-rata yang saya baca dari kisah para anbiya, musibah baru menjadi anugerah, itu tuh setelah lebih dari 10 tahun rata-rata. Nabi Musa ketika beliau pergi ke Madian, 10 tahun lebih baru kemudian menjadi anugerah. Nabi Ibrahim setelah beliau pergi dari Irak, 10 tahun lebih baru jadi anugerah. Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Yusuf 30 tahun baru jadi anugerah. Artinya emang butuh waktu sih. Coba bayangkan Nabi Yusuf. Bagaimana sampai Nabi Yusuf itu bisa menjadi seorang raja di Mesir? Langkah pertamanya apa? Perjalanan hidup Nabi Yusuf sampai jadi seorang raja di Mesir, langkah pertamanya apa? Dibuang ke dalam sumur kan? Itu anugerah apa musibah? Musibah. Dibuang ke dalam sumur. Oleh siapa? Kakak-kakaknya sendiri, bayangin. Keluarganya toksik. Kecuali ayahnya. Kakak-kakaknya tuh toksik, abusive. Secara lisan, secara perilaku, beliau dibuang ke dalam sumur. Ditemukan oleh musafir. Dijual sebagai budak ke Mesir. Coba bayangin, pertama dibuang ke dalam sumur, kedua jadi budak. Ini anak kecil, anak orang solih, anak orang merdeka, di rumahnya nyaman, disayang sama ayahnya, tiba-tiba jadi budak di negeri orang di Mesir. Budak loh, bukan pekerja, bukan apa. Kalau budak itu zaman sekarang tuh kayak penjualan manusia ya. Human trafficking kan, yang hari ini terjadi. Kebayang gak itu tuh budak di zaman dulu, manusia diperdagangkan. Itu kedua langkah menuju menjadi raja. Kemudian yang ketiga apa? Difitnah. Difitnah menggoda istri orang, padahal beliau yang digoda. Dan buktinya baju beliau sobek di bagian belakang, saking beliau pengen menghindar. Kalau kita sobeknya bagian mana? Depan belakang, saking heboh ya. Kalau Nabi Yusuf saking solehnya, yang sobek bagian belakang. Tapi difitnah, akhirnya gara-gara difitnah masuk penjara. Coba bayangin perjalanan Nabi Yusuf sampai ke puncak. 1, dibuang ke dalam sumur. 2, jadi budak. 3, difitnah. 4, masuk penjara dan gak ada vonisnya berapa tahun. Bisa selama-lamanya. Tapi asbab-asbab itu semuanya membawa Nabi Yusuf kepada raja yang bermimpi, menafsirkan mimpi, mengurus bagaimana cara menjalankan mimpi itu. Sampai puncaknya beliau jadi nabi dan juga jadi penguasa di Mesir. Itu yang disebut dengan kalimat bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagimu. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Kayak gitu tuh. Cerita Nabi Yusuf tuh yang paling jelas tuh. Maka Mbak Syahla, semoga kesulitan-kesulitan Mbak Syahla selama ini suatu saat akan Allah bayar dengan kemudahan dan kebahagiaan.